Saudara Presiden Prabowo Subianto meminta polisi, kejaksaan, dan aparat intelijen menyelidiki korporasi yang diduga terlibat pembakaran hutan dan lahan. Prabowo menegaskan izin seluruh korporasi bisa dicabut jika ditemukan indikasi keterlibatan dalam pembakaran. Permintaan ini disampaikan Prabowo saat memimpin rapat penanganan Karhutla di Lanut Rusmin Nuryadin, Pekanbaru Riau. Prabowo meminta aparat mencegah pembakaran lahan secara sengaja, termasuk dengan memberikan edukasi kepada masyarakat di tingkat desa. Masyarakat yang membutuhkan lahan untuk pertanian diminta melapor kepada pemerintah daerah agar pembukaan lahan dapat dilakukan dengan cara yang aman. Apalagi kalau ada korporasi yang menyuruh, itu saya minta polisi, kejaksaan selidiki, intelligence selidiki. Ya. Kalau ada indikasi segera laporan, kita segera cabut. Siapapun, korporasi apapun, ada sedikit indikasi mereka ikut menyuruh membakar-bakar, kita cabut izinnya. Seluruh izin korporasi itu kita cabut. Saya tidak main-main, ya. Tolong. Kepolisian saya kira di sini main peran yang sangat penting. Kapolda Riau Irjen Heri Heriawan melaporkan seluruh kasus Karhutla yang ditangani disebabkan faktor manusia. Dalam penyelidikan, polisi menemukan modus masyarakat yang berada di lokasi dengan alasan memancing, padahal tidak memiliki kebun atau aktivitas memancing di area tersebut. Presiden Prabowo meminta orang yang menggunakan modus pura-pura memancing saat melakukan pembakaran lahan itu dibawa ke Jakarta untuk didalami motifnya, sekaligus memastikan ada tidaknya keterlibatan korporasi. Petani atau masyarakat kecil pura-pura memancing di situ, kemudian melakukan pembakaran. Lalu yang berikutnya, next. Maaf, Kapolda, yuk ada bukti-bukti atau indikasi ke arah korporasi yang menyuruh. Sampai saat ini belum ada Bapak, tapi beberapa tersangka yang 2025 setelah kita lakukan investigasi, ada yang tidak mempunyai kebun di situ, ada 2 atau 3 orang, tetapi dia ada di situ, padahal alasan dia hanyalah untuk memancing, padahal tidak ada lokasi memancing di situ. Ada berapa? Berarti dia ada total sampai saat ini untuk tahun lalu ada 90. Enggak, yang ada 3 orang pada tahun lalu. Yang enggak punya lahan di situ. Ada 3 orang, Bapak. Tolong dibawa ke Jakarta ya. Ya. Tolong dikirim ke Jakarta, Kapolri. Polisi telah tetapkan 72 tersangka kasus Karhutla di 9 wilayah Polda. Sementara Presiden Prabowo Subianto meminta aparat penegak hukum mengusut keterlibatan korporasi dalam kasus Karhutla ini. Lalu bagaimana polisi mengungkap kasus Karhutla, terutama keterlibatan korporasi, dan akankah sanksi yang diberikan bisa membuat para pelaku pembakaran hutan dan lahan ini jera? Kita ulas bersama penasihat ahli Kapolri, Inspektur Jenderal Purnawirawan Arianto Stadi, dan Koordinator Kampanye Walhi Uli Atta Siagian. Selamat malam Pak Arianto, Mbak Uli. Selamat malam Mbak. Ya, saya ke Pak Arianto dulu. Pak Arianto, Presiden tegas meminta Polri, lalu juga kejaksaan, intelijen ini mengusut siapa yang terlibat, termasuk ada juga didugaan keterlibatan korporasi di balik pembakaran hutan dan lahan yang terjadi di beberapa daerah. Pertanyaan saya, kira-kira bagaimana seharusnya Polri ini melakukan mekanisme konkret untuk menjalani atau menindaklanjuti instruksi tersebut, Pak Arianto? Iya, sekarang ini kelihatannya tugas, betapa beratnya tugas pembakaran itu baru tahu sekarang ini setelah terjadi kebakaran besar-besaran ya. Jadi ternyata memang kita harus tegas untuk mengawasi pembakaran itu. Tetapi kebakaran hutan itu sebetulnya yang paling efektif apabila upaya pencegahannya yang maksimal. Sehingga kalau sudah terjadi kebakaran kita memadamkannya sulit dan pasti timbul kerugian. Tetapi makanya usaha pencegahan yang maksimal itu yang paling utama. Nah, di sini kalau kita melihat undang-undangnya sudah keras itu ya, baik undang-undang kehutanan, undang-undang PPLH maupun undang-undang korporasi yang perkebunan itu melarang untuk membuka lahan dengan membakar
di mana ancamannya berkisar antara 10 tahun sampai 15 tahun. Nah, selama ini yang saya lihat ya, polisi itu biasanya dulu itu mengantisipasi kebakaran hutan yang besar sehingga mencegah kepada terjadinya kebakaran itu. Tetapi kepada para pengusaha ini mereka rupanya masih tetap saja memanfaatkan masyarakat setempat untuk membuka lahan biasanya dengan membakar. Kalau membakar lahan itu kan kalau dulu kan menurut teori lama tradisi kan itu karena bertani dengan berladang itu ya kemudian membakar. Nah, ini dimanfaatkan oleh para pengusaha itu kepada para masyarakat tradisional itu untuk ikut-ikut melakukan itu sehingga mereka kalau bagi mereka kan tidak merasa berdosa ataupun melanggar hukum ya. Karena itu bagian daripada kebiasaan itu. Tetapi kalau untuk masa kini ini sebenarnya itu yang curang itu adalah para pengusaha itu. Ya, dan Makanya Polri selama ini sudah diwanti-wanti oleh pimpinan itu karena saya dulu pernah jadi Dirbiter sejak tahun 2003 itu sudah keras sekali kita tekanannya, tetapi setahu saya jarang, hampir belum ada tuh pengusaha yang selama ini yang dijerat karena terlibat di dalam kebakaran hutan itu. Nah, itu dia. Kalau tadi Anda mengatakan ada antisipasi sebelumnya, Polri itu diminta melakukan antisipasi. Artinya apakah sekarang antisipasinya juga tidak optimal seoptimal sebelumnya, atau bagaimana Pak Arianto? Kalau saya tidak gitu ya, karena kalau sekarang kebakaran ini kan jadi kelihatan besar sekali karena memang musim panas ya gitu ya. Kalau sebelum-sebelumnya itu mungkin juga ada tapi tidak sampai parah gitu sehingga tidak menarik perhatian gitu. Nah, sekarang ini karena parah itu sehingga menarik perhatian. Tetapi itu merupakan bentuk atau bukti juga bahwa upaya kita untuk mencegah kebakaran itu masih gagal gitu. Nah, sekarang tinggal ditantang pada polisi ini, mampu nggak membuka yang biang keroknya yang membakar itu, yaitu para perusahaan itu. Karena menurut saya yang bikin kerusakan besar itu ya pasti perusahaan. Kalau rakyat kecil itu paling bakar kecil, tapi dia kalau tidak tahu juga bisa menjadi penyebab kebakaran yang sangat besar untuk masa-masa ini. Ya, ada ketentuannya juga ya. Memang dalam beberapa pemerintahan daerah ada perda juga bahwa maksimal, kalaupun harus membuka lahan dengan cara membakar, ini maksimal hanya 2 hektar kalau saya tidak salah. Nah, ini yang dimanfaatkan oleh korporasi, memanfaatkan masyarakat kultur yang ada di daerah-daerah tersebut untuk ya setidaknya melegalkan aksi mereka untuk kepentingan yang lebih besar, sepertinya begitu. Nah, saya akan bertanya kalau begitu nanti ke Mbak Uli, bagaimana respons Walhi sejauh ini dengan instruksi Presiden dan bagaimana komitmennya selama ini, karena ini terjadi dari tahun ke tahun seperti sudah langganan begitu dan ujung-ujungnya tidak ada, betul kata Pak Arianto tadi, tidak ada korporasi besar yang terjerat, lagi-lagi hanya individu maupun korporasi. Kalau bicara korporasi juga hanya perusahaan-perusahaan kecil yang tidak memiliki dampak yang masif untuk kebakaran hutan dan lahan di sejumlah wilayah. Saya akan tanyakan sesaat lagi di Sapa Indonesia Malam, total bersama kami. Kita lanjutkan perbincangan bersama penasihat ahli Kapolri Irjen Purnawiran Arianto Sustadi dan koordinator kampanye Walhi Uli Atasyagian. Saya ke Mbak Uli, tadi saya bertanya bahwa ada instruksi Presiden sekarang dari Prabowo Subianto untuk mengusut adanya dugaan korporasi yang terlibat dalam pembakaran lahan, bukan hanya individu, dan diminta untuk mencabut jika memang terbukti untuk melanggar melakukan pembakaran hutan dan lahan. Tapi pada buktinya dari tahun ke tahun karhutlah selalu ada begitu ya. Memang eskalasinya tidak sebesar yang sekarang, tapi selalu ada di berbagai titik dan tidak ada korporasi besar yang terjerat. Sejauh ini bagaimana komitmen pemerintah, terutama instruksi ini dijalankan oleh mereka-mereka yang ada di bawah Presiden, Mbak Uli? Ya, harusnya ketika Presiden memberikan instruksi seperti itu, kementerian lembaga terkait itu harusnya bergerak ya, karena kalau kemudian tidak ada proses yang dilakukan oleh kementerian lembaga terkait, maka ya sebenarnya itu juga bisa membuat Presiden dalam hal ini dianggap tidak
mampu ya mengeksekusi apa yang sudah diserukan, apa yang sudah disampaikan ke publik gitu. Ya. Nah, memang di sini kami melihat harus masing-masing kementerian lembaga itu dia harus melakukan tupoksinya masing-masing ya. Kementerian Kehutanan misalnya dia bisa melakukan evaluasi dan penegakan hukum terhadap perusahaan pemegang izin di sektor kehutanan ya. Lalu kemudian ATR BPN. Nah, ATR BPN ini sampai sekarang kita belum dengar nih suaranya, Bang. Karena dalam catatan kami titik api itu juga berada di perkebunan sawit gitu, dan perkebunan sawit ini udah pasti dia ada di areal peruntukan lain. Dan maka dari itu menurut kami juga ada tuh pertanggungjawaban dari ATR BPN yang harusnya juga bisa ditagih gitu ya kan, dan proses-proses penegakan hukum harusnya dilakukan karena ada Permen ATR BPN nomor 15 tahun 2016 Ya. soal tata cara ya pencabutan dan ya pencabutan HGU gitu ketika misalnya ada wilayah yang terbakar di konsesinya. Tapi kan sementara peran ini ya juga banyak diambil oleh kepolisian kan, Bareskrim baru mengumumkan ada 72 tersangka gitu, Ya. dan LH juga sebenarnya punya pertanggungjawaban ya, dan bahkan sebenarnya kalau kita ngelihat di Undang-Undang PPLH itu pasal 76, 78 dan pasal 90 itu sebenarnya juga memberikan legal standing kepada LHK itu untuk bisa menagih pertanggungjawaban korporasi untuk melakukan pemulihan lingkungan. Nah, Kementerian Kehutanan juga punya legal standing sepertinya, Bang. Bukan sepertinya, punya legal standing Oke. pasal 72 di Undang-Undang Kehutanan. Karena gini, Bang, kita kan juga dalam konteks kemanusiaan kita juga harus memastikan penegakan hukum ini juga bisa memulihkan hak masyarakat, hak rakyat ya. Ini kan kita ngeliat dari sisi kemanusiaan dan keselamatan rakyat itu. Nah, harusnya Kementerian Kehutanan juga memakai legal standingnya untuk mewakili kepentingan korban yang selama ini haknya terampas akibat kerusakan hutan gitu. Nah, dengan cara itulah sebenarnya negara ini bisa memulihkan hak rakyat yang setiap tahun itu selalu menjadi korban kebakaran hutan dan lahan gitu. Nah, yang mau kami bilang juga adalah meskipun nanti akan ada pencabutan izin gitu ya kan, kami menanti sebenarnya ada pencabutan izin, tetapi pasca itu kami harus menegaskan hal yang terpenting itu adalah bagaimana pertanggungjawaban korporasi untuk memulihkan ekosistem itu juga ditagih oleh negara. Ya. Dan kami juga menolak ya Bang, pencabutan izin ini lalu kemudian izinnya diserahkan lagi kepada entitas lain ya, karena kalau kita melihat proses penegakan hukum dalam 1 tahun terakhir setidaknya pencabutan izin itu tidak diikuti dengan pemulihan lingkungan dan pemulihan hak rakyat. Justru pencabutan izin itu dipakai untuk kemudian mengganti pemain perusahaan. Nah, kami nggak mau kalau ini terjadi, maka sebenarnya nggak akan ada yang berubah untuk beberapa tahun ke depan dalam konteks penanganan kebakaran hutan dan lahan. Ekosistem gambutnya tetap rusak, tetap rentan terbakar dan lain sebagainya gitu. Ya, kalau bicara kerusakan lingkungan bukan hanya dampak manusia tapi ada juga ekosistem yang Anda sebutkan tadi, belum lagi ada satwa liar yang juga dikorbankan, belum lagi satwa yang terancam punah di sana. Ini pemulihan tadi yang tidak ada wujud nyata dari pemerintah sama sekali. Ditambah juga tadi ada pencabutan izin tapi diberikan kepada korporasi lain untuk menerbitkan izin baru. Bagaimana Pak Arianto? Polri seharusnya menelusuri ini. Ada pencabutan izin tapi diterbitkan lagi izin baru pada korporasi besar lainnya. Ya, kalau dari pandangan saya Pak ya, sebagai penegak hukum dan sebagai pembina Kantipmas, statement daripada Pak Presiden itu kalau ada yang melanggar cabut izinnya itu kan, itu sebetulnya kan suatu gebrakan supaya menimbulkan efek jerah kan gitu. Nah, untuk kebakaran hutan ini, kalau menurut hemat saya, kita tidak akan mampu ya menghadapi dan memberantas kalau upayanya itu hanya ditujukan kepada penindakan dan untuk menimbulkan efek jerah. Karena selama ini kan undang-undangnya sudah dikeraskan itu, dendanya aja kalau pengusaha yang terlibat bisa sampai 10 miliar, izinnya dicabut dan sebagainya itu kan. Itu kan hanya gertakan supaya orang timbul efek jerah. Padahal hutan itu yang terjadinya kebakaran itu bukan daripada orang-orang yang tidak jerah itu. Hanya orangnya sedikit, banyak kan, tetapi efeknya besar karena dia bisa memanfaatkan orang-orang tradisional yang di situ yang merasa berhak dan merasa boleh lah melakukan pengelolaan untuk kehidupan mereka gitu. Nah, makanya itu kalau saya menyarankan ya
ini akan lebih efektif apabila upaya pencegahan itu yang dimaksimalkan. Dan untuk mencegah secara maksimal itu, semua elemen harus terlibat di situ. Ya. Lingkungan hidup, perkebunan, perizinan, termasuk perda itu. Saya tadi baru kaget ya, kok baru sekarang perda untuk izin untuk membakar hutan itu baru dicabut. Saya nggak habis pikir itu kan. Saya dulu pernah ya itu ya, yang namanya kebakaran itu iseng-iseng saya pernah pulang dari Kemayoran itu kok saya ada alang-alang tinggi, saya bakar korek tuh langsung kebakaran luas Sangat 10 meter sensitif persegi. memang, sangat sensitif. Sangat Ya. sensitif, Ya, makanya ya. itu. Jadi kebakaran itu kalau cuma agar-agari dengan orang yang membakar nanti diancam hukuman itu nggak akan mampu. Apalagi dengan sekarang situasi lingkungan yang sangat mendukung untuk terjadinya kebakaran besar-besaran ini ya. Tidak ada orang yang curang pun hutan bisa kebakar sendiri kan. Ya. Kalau kita lihat di mana di Amerika itu sampai Betul. berapa ribu hektar gara-gara karena cuaca yang panas. Nah, makanya itu kalau saya menyarankan ya untuk pencegahan yang tinggi itu dari sekarang perda itu janganlah membiarkan hutan itu dibakar itu. Meskipun untuk alasan para, yang skupnya lebih kecil begitu ya, untuk alasan iya, sekecil perkebunan apapun kecil itu begitu. jangan gitu. Oke. Nah, kemudian untuk kebiasaan berladang yang biasa membakar itu, mestinya BRIN bikin penelitian lah. Kira-kira bagaimana caranya kalau untuk berladang itu tidak harus membakar karena risikonya lebih besar daripada manfaatnya kan gitu. Meskipun Itu katanya satu. lebih murah begitu ya dengan cara Ya membakar. semua yang murah itu pasti riskan. Tapi Kalau kita dampak yang dimunculkan tapi jauh lebih kerugiannya mahal. kan, Ya. kerugiannya lebih mahal. Betul. Makanya ini sekarang harus kita tuh semua yang terlibat itu mempunyai care kepada masalah pencegahan lingkungan hidup itu misalnya. Kasih aturan-aturan yang lebih menjerat dan lebih membuat deteren pada orang-orang yang terlibat dalam masalah itu. Saya kira hanya dengan itu ya kita bisa meminimais lah. Kalau mengurangi, menghilangkan sama sekali memang sulit ya. Pasti ada aja kebakaran. Tapi yang penting jangan sampai terjadi kebakaran yang seperti sekarang ini. Gitu. Oke. Mbak Uta, ada juga yang menarik dari perbincangan Pak Presiden tadi dengan Polri pada saat melakukan rapat di Riau tadi ya. Bahwa Polri melaporkan ada orang atau individu yang bermoduskan pura-pura memancing katanya untuk membakar lahan. Nah, sehingga pada saat ditangkap ini digali lagi apakah memang di daerah situ ada areal memancing atau tidak. Ternyata terbukti tidak karena memang modusnya untuk membakar lahan. Tapi Pak Prabowo lalu meminta orang ini dibawa ke Jakarta untuk didalami lagi apakah ada kepentingan korporasi atau instruksi korporasi kepada orang yang bersangkutan. Menurut Anda apa yang bisa digali dari orang ini sehingga Pak Prabowo meminta orang ini untuk ke Jakarta dan mengungkap dugaan adanya keterlibatan korporasi di balik itu? Iya, saya pikir sebenarnya untuk melihat lebih lanjut ya apa motif di balik itu menjadi hal yang penting gitu. Oke. Saya juga sebenarnya tadi agak kurang sepakat ya karena sebenarnya kan pasal 69 di Undang-Undang PPLH yang kemudian membolehkan pengecualian ya kepada masyarakat adat melakukan pembakaran di bawah 2 hektar dengan beberapa prasyarat yang ketat gitu ya Bang. Satu, dia harus di bawah 2 hektar setiap per kepala keluarga. 2, kemudian dia harus hati-hati dan itu ditunjukkan dengan adanya sekat bakar gitu ya kan. Dan 3, dia harus dengan tanaman lokal gitu. Oke. Nah ini bisa dilihat gitu. Kalau kemudian dia untuk sawit gitu ya kan, berarti dia emang udah melanggar gitu. Saya mau misalnya di dalam catatan lapangan kami ya, masyarakat Dayak Peladang gitu di Kalimantan, mereka memang membakar tidak lebih dari 2 hektar, tapi mereka tanam padi gitu. Dan itu sesuai dengan prasyarat. Dan itu kan sebenarnya bentuk recognize dari negara bahwa kita punya praktik tradisional, kita punya pengetahuan tradisional gitu ya kan, yang dimana itu bisa dilakukan gitu kan, tetapi tetap dengan hati-hati. Nah kami juga sebenarnya mendukung ya kalau kemudian ada perseorangan gitu yang kemudian terbukti tidak melakukan prasyarat itu untuk ditindak lebih lanjut, tetapi tetap kami mendorong coba deh lihat gitu dan cari tahu sebenarnya siapa gitu yang kemudian memainkan peran di belakangnya, apakah dia diorganize atau tidak gitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua, tapi menurut kami Bang, gini loh, kadang-kadang kita juga dikasih informasi bahwa pembakaran individu yang membakar itu juga sangat banyak. Tapi kan nggak pernah juga dikasih data ke kita perbandingan gitu ya kan. Ya. Luasan terbakar
ya kan, dan titik api di lahan masyarakat, ya kan, atau di luar konsesi dengan di dalam konsesi itu lebih banyak mana gitu. Kita tahu bahwa dalam kondisi situasi politik ruang kita saat ini, semua ruang kita itu didominasi, itu dimiliki oleh perusahaan dalam bentuk konsesi gitu. Oke. Jadi sudah hampir pasti sebenarnya luas daerah terbakar dan titiknya itu lebih banyak tuh di konsesi. Berdasarkan data kami melihat di Kalimantan aja misal 74% itu mayoritas titik api itu ada di konsesi gitu. Nah, menurut kami sebenarnya ini juga informasi untuk informasi yang detail kepada publik itu juga harus dibuka oleh negara, oleh pemerintah gitu ya. Jangan sampai kemudian informasi yang tidak lengkap ini juga justru menyudutkan masyarakat adat dan komunitas lokal kita yang sebenarnya mereka juga tidak berperan terlalu besar gitu, atau tidak menjadi faktor yang paling besar gitu ya kan dalam kebakaran hutan dan lahan saat ini dan sebelum-sebelumnya gitu. Jadi Oke. kami juga menuntut itu sebenarnya informasi yang jelas dan lebih clear itu gitu. Ya, informasi yang lebih jelas, dan tadi sudah gamblang sebetulnya ya bahwa 70% lebih di Kalimantan saja ini kebakaran lahan terjadi di wilayah konsesi, di mana konsesi ini dikuasai oleh korporasi besar, dan meskipun yang melakukan adalah individu, tetapi ada di lahan konsesi ini kan bisa ditelusuri sebenarnya dari mana asal usulnya Ya, pembakaran betul. lahan ini, dan Dan simpel itu saja sebenarnya. ekosistem gambut. Itu ekosistem gambut ya, Bang. Ya, Dan betul. 90% kebakaran hutan kita itu selalu berada di ekosistem gambut. ekosistem gambut. Tahun ini 90% berada di ekosistem gambut, dan harus dipahami gambut itu mungkin apinya mati di atas gitu ya kan, akibat modifikasi cuaca atau penyiraman gitu ya kan, pemadaman, tetapi dia tetap mengeluarkan asap gitu. Nah, itu yang sekarang terjadi kan di Kalimantan, api bisa mati tapi kabut asap belum tentu hilang gitu, karena yang terbakar itu di gambut dalam gitu. Ya, jadi sehingga Polri sebagai aparat yang berhak untuk menyelidiki dan menyidik sebenarnya mudah saja sepertinya harusnya ya untuk menyelidiki atau menyidik siapa yang korporasi mana yang terlibat dalam pembakaran hutan sebesar ini di wilayah Kalimantan, di Sumatera, di Riau dan lain sebagainya. Terima kasih Pak Arianto Sutadi, Mbak Uli Atasyagian yang sudah berbagi informasi di Sapa Indonesia Malam. Kita akan jumpa lain waktu. Selamat malam, sampai jumpa. Terima kasih. Selamat malam. Selamat malam, Mbak Uli. Terima Selamat kasih malam. Pak. Saudara